Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari, pemirsa yang berbahagia, barangkali bisa kita membuat ilustrasi kisah. Ada seorang istri yang menggugat suaminya minta cerai. Dilakukan karena kekurangan ajaran suami pada istrinya. Apa kekurangan ajaran suami pada istri tersebut? Kekurangan ajarannya adalah perlakuan yang tidak wajar dan perlakuan yang tidak adil serta melecehkan istrinya. Apa bentuk lecehannya? Si istri itu setiap hari tidak boleh makan kecuali hanya sisa-sisanya dari suami ketika suami tidak habis makan. Itulah yang menjadi penyebab si istri menggugat suaminya untuk cerai. Ini bisa kita bawa ilustrasi ini, bagaimana keseharian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kebanyakan, kalau tidak kebanyakan ada. Ada banyak atau kebanyakan perlakuan terhadap Allah adalah seperti suami pada istri tadi. Kita semuanya sudah berjanji kepada Allah dalam syahadat itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Tapi untuk yang syahadat tauhid itu ketika kita sudah menyatakan sebenarnya tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan itu sebenarnya. Kecuali Allah. Nah, tetapi dalam implementasinya sudahkah seperti itu? Ketika tadi ada ilustrasi antara suami dengan istri. Ketika kita di satu sisi kita sudah menyatakan diri kepada Allah, bersaksi sebenarnya tidak ada Tuhan kecuali hanya Engkau ya Allah. Itu diucapkan. Namun diimplementasinya kehidupan sehari-hari, sudahkah seperti itu kita semua? Mungkin waktu kita sebagai contoh, waktu kita dipanggil oleh Allah. Panggilan Allah itu adalah ketika dipanggil kita untuk sholat lewat azan. Panggilan Allah itu luar biasa. Karena di situ ketika kita amat sangat sibuk, kita diminta untuk memutus rutinitas kesibukan itu, yaitu ada hayya 'alas sholah, dirikanlah sholat, tapi langsung dijanji oleh Allah, yakinlah, kalau mendirikan sholat, nanti ada hayya 'alas sholah, akan memperoleh mencapai kebahagiaan. Tetapi
barangkali mungkin kita itu kadang ketika dipanggil seperti itu, kalau kita pakai ilustrasi suami istri tadi, apa yang diberikan kita kepada Allah itu adalah hanya sisa-sisanya. Sholat itu juga yang kita berikan hanya sisa-sisa waktu yang kita bisa. Bahkan ketika kita dipanggil pun kita, sudahkah kita langsung semerintil memenuhi panggilan Allah? Mungkin kita orang-orang sibuk ini, di dalam hati kita, sorry ya Allah, saya itu sedang sibuk ya Allah. Sorry, meskipun engkau memanggil berkali-kali, saya belum bisa segera datang. Ini contoh saja ketika sholat, coba itu, kita hanya berapa menit, itu juga hanya sisa waktu yang kita berikan kepada Allah. Jangankan syukur alhamdulillah lah, kita ikut berjamaah. Ketika kita munfarid sendirian, itu pun sampai mepet habis waktunya. Istilahnya dalam bahasa Jawa itu ngendende waktu. Tidak sholat tepat pada waktunya. Nah ini sebagai contoh. Sholat ini pun kita hanya memberi sisa-sisa yang kita bisa kepada Allah. Ketika kita mungkin infak begitu, itu pun hanya sisa-sisa yang kita berikan. Coba kalau kita di masjid itu, mungkin teman-teman yang sok ngurusi kotak infak, barangkali duit yang diberikan mungkin golek uang yang sudah kusut. Kemudian itu pun kita carikan, kalau kita ke masjid infak itu, uang 100.000 itu betapa besarnya. Tetapi coba bandingkan ketika kita di mall, barangkali 100.000 itu masih amat kecil. Karena ketika kita belanja, kita bisa lebih berlipat dari 100.000. Artinya apa? Ketika infak, sedekah, zakat. Zakat sih sudah ada aturannya. Infak, sedekah. Mungkin kita juga hanya sisa-sisa saja yang kita berikan kepada Allah. Sisa-sisa saja. Nah, tetapi barangkali ininya sebagai contoh saja. Tetapi betapa pedenya kita ini. Kalau saya boleh mengatakan, betapa kurang ajarnya kita itu kepada Allah. Allah itu hanya kita berikan sisa-sisanya saja. Kita sholat ya hanya sisa-sisa di tengah-tengah sibuknya kita. Ya Allah, sorry ya Allah, saya kayak sibuk. Sehingga saya nggak bisa tepat sholat. Waktu. Nggak bisa jamaah. Nah, ini contoh. Infak juga hanya sisa-sisanya. Tapi betapa pedenya kita masih berani doa kepada Allah. Minta kepada Allah. Dan Allah pun tidak marah. Allah tidak marah. Allah Maha Pengampun. Dan insya Allah, Allah juga akan mendengarkan doa-doa kita. Tetapi betapa tidak adilnya kita kepada Allah. Karena kita berkali-kali mungkin. Semoga saja tidak. Itu dalam tanda petik. Jangan-jangan kita itu kalau dinilai mungkin kita mengkhianati Allah. Bahkan dengan Rasulnya, tetapi kita tidak merasa. Padahal ini Allah sudah mengingatkan kita di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Dan jangan mengkhianati amanat yang diberikan kepada kamu. Padahal kamu tahu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, inilah mungkin yang dapat kami sampaikan, dan dengan harapan ke depan kita semakin bagaimana kita berikan kepada Allah bukan hanya sisa-sisanya, tapi
Coba kita berikan yang utama kepada Allah. Karena kita sudah menyatakan innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semoga kita bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, dan kita semoga menjadi orang yang tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.